Jadi LQ itu adalah perbandingan produksi dari satu jenis ikan terhadap total produksi ikan di suatu kabupaten dibandingkan dengan perbandingan produksi jenis ikan tersebut terhadap produksi total dari provinsi yang bersangkutan. Ya, kenapa? Di sini dia berbicara perairan, ya. Konteksnya kita berbicara apa? Mewakili apa dia? WPPK, mewakili provinsi kan. Nah, kalau di sini yang dikatakan adalah perairan selatan Jawa, ya. Yang termasuk di daerah perairan selatan Jawa itu kabupaten apa saja gitu di dalamnya, dan kabupaten itu termasuk dari provinsi mana gitu ya. Makanya di sini tetap produksi ikannya di kabupaten baru dibandingkan dengan provinsi yang bersangkutan, provinsi yang di mana kabupaten itu berada gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi kalau perairan selatan Jawa otomatis tidak hanya satu kabupaten ya. Seperti kita katakan perairan timur Aceh. Kalau timur itu ada apa aja di sana? Ada termasuk kabupaten apa aja? Sigli gitu ya. Aceh Utara gitu ya. Kemudian masuk ke ID-nya gitu, itu termasuk dalam kawasan Aceh Timur. Nah, perairan Aceh Timur. Nah, itu seperti ini juga perairan selatan Jawa. Kalau berbicara perairan, kita lihat nanti yang termasuk kabupaten yang berada di perairan tersebut, di perairan tersebut kabupaten apa saja gitu, ya. Nah, di sini perairan selatan Jawa kasusnya. Nah, kemudian yang kedua itu nilai produksi, itu sama seperti LQ-nya produksi, nilai produksi cuma dalam bentuk rupiahnya saja. Setiap jenis ikan nilai jualnya itu rupiahnya itu berapa gitu ya, baru dibandingkan dengan tingkat provinsinya. Kenapa bisa jadi harga nilai jual setiap kabupaten itu berbeda-beda ya untuk setiap jenis ikannya, tergantung dengan wilayahnya. Nah, itu makanya kita bandingkan setiap kabupaten per provinsinya. Nah, baru kriteria yang ketiga itu ikan yang potensial untuk diekspor. Nah, di sini dia menggunakan skala scoring, ya, scoring. Kita bisa menggunakan skala scoring. Mau yang lainnya, misalkan ada mahasiswa bimbingan saya itu SHTI gitu ya, jumlah produksi SHTI-nya itu boleh. Berarti bukan scoring yang dihitungnya, tapi jumlah produksinya juga gitu ya. Nah, Bu, nggak tumpang tindih nggak, Bu, dengan jumlah produksi ikan ini? Nah, beda kalau yang scoring ini yang SHTI itu tidak semua jenis ikan yang dimasukkan ke dalam SHTI gitu ya, hanya ikan-ikan yang diekspor saja gitu. Itu di Medan itu Belawan ya. Nah, itu jadi tidak semuanya, tapi di sini adalah jumlah produksi, bukan scoringnya. Nah, tergantung dari kriteria yang kita gunakan ya. Kalian mau kriteria apa gitu? Kalau memang bisa scoring, silahkan scoring. Kalau mau berdasarkan apa lainnya, jumlahnya boleh, silahkan, totalnya boleh, rata-ratanya boleh, asalkan kriterianya jelas ya, jelas mengenai apa dan nilai apa yang mau kita masukkan dalam perhitungannya gitu ya. Jadi 3 kriteria gitu di sini. Nah, sini ada kita lihat komunitas unggulan untuk setiap kabupatennya, ya. Nah, lihat di sini ada Sukabumi, ada Garut. Nah, tadi perairan selatan Jawa, gitu ya. Jadi ada berapa kabupaten di dalamnya? Di sini ada 7 kabupaten ya yang masuk ke dalam kawasan perairan selatan Jawa itu. Nah, lihat ada Sukabumi, Garut, Cilacap, Kebumen ini ya, Kebumen, Trenggalek, Gunung Kidul, Pacitan. Nah, itu termasuk dalam perairan selatan Jawa. Nah, kita lihat dulu untuk yang pertama, Sukabumi gitu. Ada jenis ikan apa saja di dalamnya? Ada tuna, udang windu, cakalang, udang dogol, cucut, cumi-cumi. Nah, kalian perhatikan di sini, ini untuk kriteria 1 ya. Ini tuna itu menempati nilai LQ-nya yaitu 1,11 ya, 1,11. Kalian lihat semuanya seperti yang saya katakan tadi, kita melihat nilai LQ itu yang kita ambil adalah jenis ikan yang nilai LQ-nya besar dari 1.
karena kita berbicara kabupaten, ya. Perbandingan kecilnya adalah kabupaten yang kita lihat. Nah, terpilihlah di sini kalau penelitinya mengambil berapa yang 2, 4, 5, 6 ya, 6 jenis ikan yang bernilai LQ besar dari 1. Ada 6 jenis ikan, diambillah tuna, udang windu, cakalang, udang dogol, cucut, cumi-cumi. Nah, hal serupa juga harus diterapkan pada LQ keduanya, kriteria keduanya. Kriteria kedua tadi apa? LQ nilai produksi, ya, rupiahnya. Begitu juga dari segi rupiahnya, harus yang menempati besar daripada 1. Nah, pertanyaan saya, jika memang hasil analisis, hasil pengolahan data, hasil tabulasi menunjukkan bahwa hasil perhitungan LQ-nya untuk LQ produksi ikan cakalang adalah sebesar 1,11. Sedangkan LQ nilai produksi untuk ikan cakalang adalah 0,93. Apakah bisa kita ambil spesies tersebut untuk kita lakukan perhitungan CPI-nya? Ada yang bisa kasih pendapat? Si nilai produksinya kecil dari 1 ternyata nilainya. Tapi untuk produksinya, LQ produksinya besar daripada 1,1 tadi nilainya ya. Saya contohkan. Untuk LQ nilai produksinya 0,93. Bisa nggak kita ambil dia, spesies dia itu, jenis dia itu untuk kita masukkan ke perhitungan prioritasnya, perhitungan CPI-nya. Bisa nggak? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada yang bisa jawab, itu berarti kalian belum paham konteksnya. Ada yang mau menjawab? Ini AHT 01 ya? Iya, Bu. Ya kan? Oke. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan saya jelas? Pertanyaan saya jelas nggak? Jelas, Bu. Ya, jelas kan? Coba diaktifkan dulu kameranya semuanya. Coba diaktifkan dulu kameranya. Diaktifkan dulu kameranya. Saya mau panggil nih. Oke, coba Tri Amelia jelaskan. Tri Amelia, coba jelaskan. Kalau nggak merespon, berarti saya anggap nggak hadir ya hari ini. Tri Amelia, dengar saya? Oke, Zoom di mana, orang tak kemana, ketahuan satu orang. Putri Rozatul Muksina. Iya, Bu. Ya. Nah, tolong direspon pertanyaan saya tadi. Untuk nilai LQ, produksi yang 0, itu bisa diambil. Cuman di urutan ikan yang terendahnya. Ikan yang terendah. Oke, saya lanjutkan. Jika kasusnya, nah ternyata kan kita harus pilih nih, minimal 5 lah ya, minimal 5, boleh 6, boleh 7 gitu. Nah, tadi saya katakan LQ besar dari 1, ternyata ada nih nilainya tidak sesuai dengan ketetapan, ya kecil dari 1 nilai produksinya. Sedangkan untuk LQ produksinya, pahami ya kata-kata saya, LQ produksi dan LQ nilai produksi. Nah, ternyata LQ produksinya itu besar dari 1 untuk